Oke, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian, para akhwat dan ummahat ya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini ya kita diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kembali kajian kita ya, yang libur sudah cukup lama ini ya. Kita membahas syarah dari Thalathatul Usul wa Adillatuha, tiga landasan utama, berikut dalil-dalilnya. Dan ini adalah bahasan kita yang sudah masuk ke Al-Aslu Thalith ya, yaitu landasan yang ketiga, Ma'rifatun Nabi, atau mengenal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan di kesempatan ini kita akan melanjutkan ya, yaitu kita membaca risalah yang ditulis oleh Syekh Haytham Jamil Sarhan hafizahullahu taala ya, yang berkaitan dengan syarah yang beliau susun dalam bentuk bagan-bagan ya, atau diagram. Dan ini adalah suatu hal yang tentunya lebih memudahkan untuk dipelajari, lebih sistematis dan lebih ringkas ya. Nah, penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, ya kita sampai di halaman 43 ya. Kita sudah bicara tentang masalah hijrah ke Madinah. Ya, Syekh berkata, "Falamma istaqarra bil Madinati umira bi baqiyati syara'i'il Islami." Ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam istaqarra, beliau menetap tinggal bil Madinah, di Madinah, umira, maka diperintahkanlah bi baqiyati syara'i'il Islam. Ya, maka diperintahkanlah syariat-syariat Islam yang lainnya ya. Karena di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas ketika Nabi hijrah ke Madinah ya, itu Allah Subhanahu wa taala secara juga bertahap ya, Allah mulai menyempurnakan syariat agama kita ya, mulai dari perintah untuk sholat ya, kemudian perintah untuk zakat dan seterusnya ya. Nah, falamma istaqarra bil Madinati umira bi baqiyati syara'il Islam. Setelah Nabi menetap di Madinah, maka beliau diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lainnya, seperti mithlu az-zakati, seperti contohnya zakat ya, was was-saumi ya, dan berpuasa ya, wal haji, berhaji, wal jihadi, berjihad, wal adhani, berazan, wal amri bil ma'rufi, wan nahyi anil munkar, yaitu amar ma'ruf nahi munkar ya, wa ghairi dzalika min syara'il Islam ya, dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Nah, kita baca di sini ada tanda ya, semacam footnote ya, tapi bukan footnote ini, side note ya. Di sini Asy-Syarih yaitu Syekh Haytham Jamil Sarhan, beliau menerangkan, yaqulu Syekhu Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, az-zakatu furidat awalan fi Makkah. Zakat itu diwajibkan terlebih dahulu. Ya, zakat diwajibkan pertama kali di Mekah. Ya.
laki lakinnaha lam tuqaddar ansabuha wa lam yuqaddarul wajiba fiha. Akan tetapi belum ditetapkan ukuran nisabnya, dan juga belum ditentukan al-wajiba fiha, yang wajib di dalamnya. Wa fil madinati quddirat, ya. Nah, wa fil madinati qudirat al-ansab wa qudira al-wajib. Nah, namun setelah di Madinah sudah ditetapkan ya takaran nasabnya dan takaran kewajibannya. Dalam hal ini adalah haulnya, ya. Nah, jadi zakat, kata Syekh Utsaimin, diwajibkan pertama kali di Mekah. Namun belum dijelaskan tentang nisabnya, ukuran nisab dan cara pembagiannya. Adapun setelah hijrah di Madinah sudah dijelaskan nisabnya dan jumlah yang wajib dizakati. Ya, jadi waqudirul wajib itu artinya sudah ditentukan ukuran kewajiban untuk berzakat. Baik itu zakat zakat mal atau zakat yang lainnya. Ya, yaitu 2,5% dari harta yang dimiliki ketika sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, ya. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, akhadha ala hadha asyra sinin. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam uh, melakukan hal ini selama 10 tahun. Ya, artinya beliau berada di Madinah menghabiskan waktunya selama 10 tahun. Wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wassalamuhu alaihi. Dan gak lama kemudian atau setelah itu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau wafat. Ya, beliau meninggal dunia. Kata Syekh Haitham Jamil Sarhan hafizahullah, beliau mengatakan, tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sanatil 'ashira ba'dal hijrah. Nabi SAW wafat di tahun ke-10 setelah hijrah. Artinya 10 Hijriyah. Ya. Wa dufina fi hujrati Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau dimakamkan di kamarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana rumahnya adalah di samping Masjid Nabawi. Ketika itu rumah Nabi belum masuk ke dalam Masjid Nabawi, tapi ketika perluasan mau nggak mau akhirnya rumah beliau masuk. Sementara ya di dalam riwayat bahwasanya ada perintah jika para nabi itu meninggal dunia maka dia dikuburkan di tempat di mana beliau meninggal dunia. Akhirnya beliau pun dikuburkan di rumah beliau. Ya. Dan kemudian akhirnya ketika pelebaran Masjid Nabawi, ya, maka mau nggak mau rumah beliau pun akhirnya masuk ke dalam komplek masjid. Ya, namun dijaga ya dengan cara ditutup agar tidak ada orang-orang yang juhala, yang jahil, mereka mengkultuskan makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan lagi. Ya, Taib. Oh iya, ini yang berkaitan dengan Nabi SAW, beliau di Madinah selama 10 tahun, ya. Nah, di Madinah beliau sudah banyak menerapkan syariat-syariat Islam, ya, tapi tidak melupakan pondasinya yaitu akidah dan tauhid. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala mulai secara perlahan ya menyempurnakan agama ini, ya. Nah, hingga akhirnya ketika agama ini telah sempurna, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, ya. Nah.
Kita lanjutkan lagi. Qala rahimahullah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, ya, wa dinuhu baqin, ya, dan agamanya Islam yaitu baqin, kekal, ya. Artinya ketika Nabi telah wafat, agamanya itu sudah sempurna dan agamanya adalah agama yang kekal. Wa hadza dinuhu, ya. Dan ini adalah agama beliau. La khaira illa dallal ummata alaihi. Tidak ada suatu kebaikan illa melainkan dallal ummata alaihi. Beliau telah menunjukkan umat kepada kebaikan tersebut. Artinya enggak ada suatu kebaikan di dunia dan di akhirat, melainkan itu udah diterangkan oleh Nabi kita. Karena agama kita sempurna. Wala syarra illa hadzaraha minhu. Dan tidak ada suatu keburukan, melainkan Nabi SAW telah memperingatkan darinya. Dengan kata lain, semua kebaikan dan keburukan itu telah diterangkan oleh baginda Nabi yang mulia alaihissalam. Jadi tidak ada jalan-jalan yang menuju ke surga, melainkan Nabi telah menerangkannya. Dan tidak ada jalan-jalan yang dapat menghantarkan ke neraka, melainkan Nabi telah memperingatkan darinya. Semua kebaikan telah Nabi jelaskan, keburukan telah Nabi jelaskan. Agama kita sempurna, agama kita baqin alias kekal, abadi. Ya. Kemudian kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, wal khairul ladzi dalla alaihi, dan kebaikan yang Nabi menunjukkan, yang Nabi SAW menunjukkan apa kepadanya adalah at-tauhid. Ini adalah kebaikan yang paling mendasar, yang paling utama, yang paling besar, yang paling fundament, tauhid. Ya. Jadi kebaikan yang Nabi tunjukkan adalah tauhid. Ya. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Dan segala sesuatu atau semua yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Dengan kata lain, semua perkara yang dapat, ya, yang dapat menjadikan Allah mencintai dan meridhoinya udah diterangkan oleh Nabi. Dan itulah ibadah. Sebagaimana kita tahu ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwali wal af'ali dhahira wa batinah. Ibadah itu adalah sebuah sebutan yang komprehensif yang mencakup semua apa yang Allah cintai, Allah ridhoi, baik itu ucapan ataupun perbuatan, baik yang tampak atau yang tidak tampak, yang zahir atau yang batin. Berarti semua urusan yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat mendatangkan cinta dan ridha Allah, yaitu ibadah, sudah diterangkan oleh Nabi. Karena itu tidak ada jalan bagi hamba untuk bisa memperoleh cinta dan ridhonya Allah kecuali dengan satu jalan. Apa itu? Mengikuti manusia yang paling Allah ridhoi dan Allah cintai, dan manusia tersebut paling tahu apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Karena manusia itu adalah manusia yang paling dekat dengan Allah. Allah mengenalnya, ya, dan Allah pilih di antara semua makhluk, dan Allah jadikan beliau sebagai rasulnya, utusannya. Itulah baginda Nabi yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya tidak ada suatu kebaikan, ya, kecuali kebaikan itu telah diterangkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Demikian pula tidak ada suatu keburukan melainkan Nabi telah memperingatkan darinya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wasyarrul ladzi hadzara minhu, dan keburukan yang Nabi memperingatkan darinya asyirku wa jami'u ma yakrahuhu Allahu wa ya'bahu. Ya. Jadi keburukan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan darinya adalah yang paling besar, kesyirikan. Dan semua apa yang Allah benci dan apa yang Allah Subhanahu wa taala, ya, enggak suka, Allah murkai. Ya. Nah, jadi semua apa yang dapat mendatangkan kebencian dan kemurkaan Allah udah diterangkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menghindar darinya, agar kita menjauh darinya. Ya. Syekh Haitham Jamil Sarhan
hafizahullah ta'ala, beliau berkata, la khaira illa dallal ummata alaihi wa la syarra illa hadzaraha minhu. Tidak ada kebaikan melainkan beliau telah menunjukkan umat kepadanya, dan tidak ada keburukan melainkan Nabi telah memperingatkan darinya. La budda an nashhada annahu sallallahu alaihi wasallam qad addal amanatah. Karena itu harus kita bersaksi, ya, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan amanat beliau. Apa amanat beliau? Menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu Allah. Ya, karena risalah dan wahyu Allah adalah perhatian Allah kepada kita manusia. Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Allah menginginkan agar kita mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah turunkan kalamnya, firmannya, melalui perantaraan Jibril alaihissalam, Rasul dari bangsa malaikat, kemudian disampaikan kepada Rasul dari bangsa manusia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah sempurnakan agamanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menyempurnakan Islam ini. Allah jadikan sempurna. Sehingga semua jalan kebaikan telah diterangkan, semua jalan keburukan juga telah dijelaskan. Tidak ada kebaikan melainkan telah ditunjukkan oleh Nabi kita. Tidak ada keburukan melainkan telah diperingatkan oleh Nabi kita. Karenanya wajib bagi kita untuk menyaksikan, mempersaksikan, bersyahadat bahwa Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam telah, ya, menunaikan amanat. Wa ballagha risalah, dan beliau telah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya disampaikan oleh Nabi. Tidak ada yang Nabi sembunyikan, tidak ada yang Nabi tutup-tutupi. Karena tidak mungkin Nabi menutupi risalah. Tidak mungkin Nabi tidak menyampaikan risalah. Berarti Nabi menyembunyikan kebenaran. Apabila ada, ya, orang yang beranggapan demikian, berarti dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat. Wal iyadhu billah. Ya. Karenanya semua risalah telah disampaikan oleh Nabi. Dengan kata lain, dengan kesempurnaan agama ini, Nabi sudah sampaikan semuanya, karena itu amanat dari Allah. Dan semua risalah yang Allah turunkan kepada Nabi sudah dijelaskan oleh Nabi. Semuanya, seluruhnya. Tidak ada pengecualian. Sehingga semua jalan-jalan yang dapat menghantarkan hamba kepada jannah, surga, sudah diterangkan oleh Rasulullah. Dan semua jalan-jalan yang dapat, ya, memerosokkan manusia ke dalam neraka sudah dijelaskan oleh Nabi, dan beliau telah memperingatkannya. Dan itulah Nabi kita yang mulia. Nabi yang mulia, yang mencintai umatnya, yang menyayangi umatnya. Beliau menginginkan umatnya semuanya masuk ke dalam surga. Tapi beliau nggak sanggup untuk menjadikan semua manusia mengimani beliau, karena itu berada di tangan Allah. Dan ini ujian dari Allah. Tapi Nabi tetap, beliau berusaha hingga akhir hayatnya mengajak manusia agar manusia berada di atas kebaikan dan kebenaran. Nabi telah menyampaikan semua risalah. Karena itu, sungguh suatu perbuatan yang lancang, sangat lancang apabila ada yang mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas mereka mengada-ada, mengklaim, membuat-buat dan ngarang-ngarang suatu amalan yang diklaim sebagai amalan yang baik, yang diklaim sebagai amalan ibadah, yang diklaim sebagai amalan yang dapat mendatangkan cinta Allah dan ridha Allah, tapi ternyata Nabi nggak pernah mengajarkannya. Nabi nggak pernah menuntunkannya. Nabi nggak pernah mengajak kepadanya. Nabi nggak pernah mencontohkannya. Nabi nggak pernah menyebutnya. Dan murid-murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyaksikan Nabi, membersamai Nabi pun tidak tahu tentang hal tersebut. Tidak pernah melihat Nabi melakukannya, mengucapkannya, menyampaikannya, menganjurkannya. Tapi orang-orang belakangan, mereka melakukan hal tersebut dengan alasan, ini kan baik, ini kan bagus. Ya, mereka ketika meyakini hal ini,
yaitu mereka membuat-buat, mengarang-arang suatu ritual atau tradisi ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi dengan anggapan baik, berarti mereka jatuh kepada perbuatan menuduh Nabi sadar nggak sadar, sengaja nggak sengaja, bahwa Nabi telah berkhianat terhadap risalah. Ini sebagaimana yang telah diterangkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Iqtisam. Kata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan." Siapa yang berbuat-buat bid'ah, mengada-adakan di dalam agama yang nggak ada ya tuntunannya, yaraha hasanah, kemudian dia mengira, menganggap, melihat itu sebagai kebaikan. Dia anggap itu baik. Maka apa kata Imam Syatibi? Faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah. Telah mengkhianati risalah. Kenapa demikian? Lianna Allah Ta'ala yaqul, kata Imam Syatibi di dalam lanjutannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agama Islam, ya. Ya, dan aku ridhoi Islam sebagai agama untukmu, ya. Kemudian kata Imam Syatibi rahimahullah, "Fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawma dinah." Ya, apabila sesuatu itu tidak menjadi bagian dari agama di saat itu, di saat ayat ini turun, ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan Islam, maka di hari ini, hari di mana Imam Syatibi itu ngomong, berbicara, bukan termasuk pula bagian dari agama. Artinya, ketika ayat Al-Yawma Akmaltu itu turun, ya, jadi sesuatu yang tidak termasuk bagian dari agama, maka otomatis di hari ini juga tidak termasuk bagian dari agama. Lantas kenapa ada sebagian dari yang mengaku umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu membuat-buat, ngarang-ngarang, ya, ibadah-ibadah yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah. Dan parahnya, mereka menganggap itu kebaikan. Itulah talbis iblis. Makanya tidak berlebihan apabila, ya, Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya innal bid'ata, ya, ahabbu ilal iblis minal ma'asi. Sesungguhnya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Kenapa? Karena al-ma'siyatu yutabu alaiha. Karena maksiat itu kemungkinan besar pelakunya untuk bertaubat besar. Sementara orang yang melakukan bid'ah, ya, kemungkinan dia untuk bertaubat itu kecil. Kenapa? Karena dia menganggap perbuatannya baik. Padahal di dalam perbuatannya itu mengandung tuduhan bahwasanya Nabi tidak menunaikan amanat dan tidak menyampaikan risalah. Coba kita ambil contoh, ya. Apabila ada seseorang nih, misalnya, dia berbuat bid'ah. Contoh misalnya, dia membaca surat tertentu di hari tertentu. Tidak ada tuntunannya dari Nabi. Misalnya, contoh. Ada orang yang membaca surat Ibrahim setiap hari Rabu. Misal ini contoh. Nah, ketika ditanya, kenapa Anda membaca surat Ibrahim di hari Rabu? Ya, karena surat Ibrahim itu baik. Ya, dan saya ingin membacanya di hari Rabu. Misalnya, contoh. Ya. Nah, namun kalau kita ingkari misalnya, Anda nggak boleh mengkhususkan membaca surat Ibrahim di hari Rabu. Dia protes, loh, kenapa? Masa orang baca Al-Quran kok nggak boleh? Masa orang ngaji kok nggak boleh? Nah, ini sudah terjadi apa yang namanya logical fallacy. Kegagalan logika. Kenapa dikatakan kegagalan logika? Karena yang diingkari bukan ngajinya.
bukan baca Qur'annya, tapi yang diingkari adalah penentuan atau pengkhususan kenapa kok surat Ibrahim, kenapa kok di hari Rabu? Siapa yang menuntunkan ini? Siapa yang mengkhususkan ini? Anda mau baca surat apa saja boleh, di hari apa saja boleh. Kenapa hari Rabu? Kenapa surat Ibrahim? Itu pertanyaannya. Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, juga sama. Semua pelaku bid'ah, apapun itu bid'ahnya, mau yang tahlilan kek, atau yang mau suka yasinan, bacain yasin untuk orang mati misalnya, kita tanya, ya. Yang pertama, kita tanyakan kepada mereka, ya. Kita tanya kepada mereka, teman-teman sekalian, ya, apakah perbuatan kalian baik? Apa kira-kira jawaban mereka? Pasti mereka mengatakan baik dong. Kalau nggak baik, ngapain mereka amalkan kan? Berarti mereka melakukan karena itu baik. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kita tanya lagi. Kalau perbuatan itu baik, pertanyaan berikutnya adalah, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perbuatan itu baik atau tidak? Nabi tahu nggak kalau perbuatan itu baik atau tidak? Kalau dikatakan bahwasanya Nabi tidak tahu, berarti bisa jatuh kepada kekufuran nih. Anda mengklaim bahwasanya Anda lebih pintar daripada Nabi. Ya, kalau Anda katakan iya, Nabi tahu, pertanyaan berikutnya adalah, mana buktinya? Mana bukti bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan itu baik? Oke, taruhlah Nabi yang mengatakan itu baik. Ya, pertanyaan berikutnya adalah, Nabi mempraktekkan nggak? Nabi mengamalkan nggak? Kalau Anda mengatakan Nabi tidak mengamalkan, berarti Anda menuduh Nabi. Nabi berarti Anda tuduh tidak mengamalkan apa yang beliau katakan itu baik. Tuduhan besar itu. Ya, dan Allah murka, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah. Engkau melakukan apa yang engkau mengatakan apa yang enggak engkau kerjakan. Tuduhan besar kepada Nabi. Waliyadzubillah. Makanya ini bahaya ini. Kalau dikatakan iya Nabi mempraktekkan, baru kita tanya lagi, mana buktinya? Mana riwayatnya? Mana hadisnya? Kalau Anda nggak bisa menunjukkan, berarti Anda mengada-ada atas nama Nabi. Berarti jatuhnya kepada konsekuensi terakhir, mengada-ada atas nama Nabi. Dan mengada-ada atas Nabi itu nggak sama dengan mengada-ada atas nama selain Nabi. Dosanya lebih besar. Karena membuat kedustaan atas nama Nabi. Nabi mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka persiapkanlah tempat duduknya di atas api neraka. Jadi, apapun argumentasi para pelaku bid'ah, ya, ujung-ujungnya mereka nggak akan bisa menunjukkan dalil, nggak akan bisa menunjukkan hujjah. Cukup kita ajak diskusi sederhana saja. Itu perbuatannya baik nggak, Bu? Baik. Nabi tahu nggak, Bu, kalau itu baik? Sahabat tahu nggak, Bu, kalau itu baik? Kalau begitu Nabi praktekkan nggak, Bu? Sahabat praktekkan nggak, Bu? Tinggal itu aja kita tanya. Kita lihat bagaimana jawabannya. Karena apapun jawabannya nggak akan lepas dari yang pertama tuduhan kepada Nabi, yang kedua juga tuduhan kepada Nabi. Waliyadzubillah. Makanya nggak berlebihan Imam Syatibi sampai mengatakan, faqad za'ama anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Dia telah menuduh bahwasanya Nabi telah ya mengkhianati risalah. Dan kita tambahkan lagi, kalau itu baik, Bu, Nabi menyampaikan nggak kepada umatnya? Nabi sampaikan nggak amalan tersebut? Kalau Anda mengatakan, ya, Nabi menyampaikan, mana buktinya? Mana riwayatnya? Kalau Anda mengatakan Nabi tidak menyampaikan, berarti Anda menuduh Nabi menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebaikan. Apapun argumentasi para ahlul bidah, gak lepas dari tuduhan kepada Nabi. Kita lanjutkan lagi ya. Wa nasahal ummatah. Dan Nabi juga telah menasihati umatnya.
wa jahada fillahi haqqa jihadi. Dan Nabi berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad, sebenar-benarnya perjuangan. Wa tarakana 'alal mahajjatil bayda, sebagaimana di dalam sabda Nabi, ya, taraktukum 'alal bayda, aku tinggalkan kepada kalian, ya, aku tinggalkan kalian di atas cahaya putih yang terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siangnya. La yazigu anha illa halik, dan tidaklah berpaling dari, ya, al-mahajjah al-bayda, cahaya putih yang terang tersebut, melainkan dia akan binasa. Jadi hadis ini menunjukkan Nabi SAW itu telah meninggalkan kita dalam keadaan yang terang benderang. Udah dalam keadaan yang sangat jelas sekali. Agama kita udah terang, jelas. Ya, Allah jadikan agama kita sempurna sebelum Allah wafatkan Nabi kita. Sehingga semua jalan kepada kebaikan udah diterangkan. Sehingga kita nggak perlu lagi mencari jalan-jalan yang lain. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Untuk mengikuti jalan kebenaran tersebut. Hadza sirati mustaqim fattabi'uhu. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ya, wala tattabi'us subulah. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Kenapa? Ya, fatafarriqu bikum, ya, fatafarraqu bikum an sabilih. Maka itu akan membuat kalian menjadi terpecah belah dari jalan yang satu tadi. Nah, kemudian diterangkan oleh Syekh Haitham Jamil Sarhan hafizahullah, ya, a'dhamul muharramat. Ya, keharaman yang paling a'dham, yang paling dahsyat. Pertama, syirkun akbarun, syirik akbar. Apa dampaknya? Mukhrijun minal millati, mengeluarkan dari agama, kafir, keluar dari Islam. Yang kedua, syirkun asgharun, syirik kecil. Tapi ghairu mukhrijin minal millati, tidak mengeluarkan pelakunya dari dari agama. Tapi lebih dahsyat daripada dosa besar. Ini perhatikan, syirik kecil jangan diremehkan loh. Itu lebih besar, dahsyat daripada al-kabair, dosa besar. Yang ketiga, kabairun atau dosa-dosa besar. Kullu ma ruttiba alaihi uqubatun khasatun, adalah semua amal atau perbuatan, ya, yang berdampak dengan adanya hukuman yang khusus yang udah diterangkan. Itu jadi termasuk kabair. Kemudian saghairun, ya, saghair artinya dosa-dosa kecil. Kullu muharramin lam yurattab alaihi uqubatun khasatun. Setiap perbuatan haram tapi yang tidak sampai itu diancam dengan, ya, hukuman yang khusus yang sudah tertentu. Itu haram tapi tidak dijelaskan hukuman secara tertentu. Nah, tapi kita lanjutkan lagi sedikit di sini, ya. Yang kiri ini adalah matan, ya, ini kotak. Qala al-muallifu rahimahullah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, ba'athahu Allahu ilan nasi kafatan, ya. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk seluruh manusia, untuk manusia seluruhnya. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'i tsaqalaini. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk menaati beliau, ya, terhadap seluruh ats-tsaqalain, yaitu bangsa jin dan manusia, yaitu al-jinni wal insi. Ats-tsaqalain itu maksudnya adalah dua bangsa, jin dan manusia. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Wahai, ya, katakanlah wahai Muhammad, ya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah, ilaikum jami'an, kepadamu semuanya atau seluruhnya. Nah, kita baca dulu footnote-nya di sini, ya. Diterangkan oleh Syekh Haitham, bu'itsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafatan. Ya, Nabi SAW diutus kepada seluruh manusia. Wa nusikhat bidzalika kullu syari'atin kanat qablahu. Dan dinasakh, dihapus semua syariat sebelumnya.
Artinya sebelum nabi kita itu ya hampir semua syariat itu dinasakh kecuali yang ditetapkan oleh agama kita. Fal yahudu wan nasara fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi zamanina al-yawm idza balagathum ad-da'wah wa lam yadkhulu fid din fahum kuffarun. Ya, orang Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di zaman kita hari ini apabila telah sampai dakwah namun mereka tidak masuk ke dalam agama, maka mereka kafir. Hatta wa in kanu ala mithli ma kana alaihi Musa wa Isa alaihi assalam. Ya, bahkan sekalipun mereka berada di atas ya apa yang Musa dan Isa berada di atasnya. Artinya mereka mengikuti ajarannya Musa dan Isa. Ya, sekalipun misalnya ada di antara mereka itu masih berpegang dengan ajaran Musa dan Isa, namun tetap dikatakan kafir. Wa min adillati dzalika, di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qaulus Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a." Katakanlah wahai ahli kitab, marilah kemari kita menuju kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yaitu janganlah kita menyembah kecuali hanya kepada Allah dan janganlah kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, qauluhu subhanahu wa ta'ala, dalil yang kedua, ya qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab. Ya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir dan tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan apa yang diharamkan oleh Rasulullah, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar ya dari dari mereka-mereka orang-orang yang telah diberikan kitab, itu dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ya. Dalil ketiga, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa kana min ahlin nar." Ya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ya, tidaklah mendengarkan tentangku baik itu Yahudi atau Nasrani kemudian tidak beriman kepadaku melainkan mereka adalah termasuk penghuni neraka. Itu dalilnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa akmalallahu bihiddin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agama ini. Ya, Allah menyempurnakan Islam sebagai agama. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman-Nya Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Aku cukupkan kepadamu nikmatku. Aku ridhoi Islam itu sebagai agama bagimu. Kata Syekh Haitham Jamil Sarhan, "Hadhil ayatu fiha raddun 'alal mubtadi'ah." Ayat ini mengandung bantahan bagi para pelaku bid'ah. Ya, karena ini adalah dalil yang sharih ya, dalil yang tegas ya sebagai bantahan bagi para pelaku bid'ah. Kita lanjutkan lagi ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, "Wa dalilu 'ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala." Dan dalil atas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu wafat. Karena ada orang loh yang tidak mengimani, tidak meyakini Nabi itu wafat. Ya. Jadi ada di antara mereka meyakini Nabi itu sebenarnya tidak wafat, namun mengalami ini dan itu ya, dengan takhayul khurafat dan keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Padahal Allah menyebutkan Nabi kita meninggal dunia. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad akan mati dan mereka juga akan menjadi mayit, akan menjadi mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum ya takhtasimun. Ya, kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadap Rabbmu, ya. Ini dalilnya. Nah, baik. Ini ya, udah jam berapa ini? Oh, sudah jam 16.47 ya. Baik, nanti insya Allah kita lanjutkan ya di pertemuan berikutnya, yaitu ini kayaknya yang terakhir ya, karena pasal yang kelima yaitu penutup dari risalah ini ya, dari bahasan kitab Thalathatul Usul ya. Yaitu kita akan
menyelesaikan kitab ini insyaallah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan untuk kita semua kemudahan, kesehatan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya mungkin di sini dulu yang bisa disampaikan. Apabila ada pertanyaan silakan. Baik, ini udah ada pertanyaan yang masuk. Ya, Ustadz Afwan izin bertanya, apa nama surat yang disebutkan tadi yang isinya tentang Allah menyempurnakan agamanya? Ya tadi, ya, surat Al-Maidah ayat 3, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, ya, wa raditu lakumul Islam madina. Surat Al-Maidah ayat ketiga, ya. Yang isinya Allah telah menyempurnakan. Apakah itu termasuk surat atau wahyu yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi? Nah, ini ulama berbeda pendapat tentang ya ayat yang turun terakhir kali, ya, apa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, tradisi Maulud Nabi apakah itu termasuk bid'ah? Selanjutnya saat bulan kelahiran Nabi, amalan-amalan apa yang sebaiknya dilakukan? Nah, jadi kita kembalikan lagi, ya. Sekarang begini, kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Alasannya yang dikemukakan karena kita cinta dengan Nabi. Ya, kita cinta dengan Nabi. Pertanyaannya adalah, ketika Nabi wafat, siapa manusia yang paling cinta kepada Nabi? Kita nggak bisa pungkiri para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in. Dan mereka adalah orang-orang yang paling cinta dengan Nabi. Semenjak wafatnya Nabi hingga belasan dan puluhan tahun di antara sahabat-sahabat yang masih hidup, ada tidak di antara mereka yang merayakan Maulid Nabi sebagai bukti atas cinta kepada Nabi? Kemudian muridnya sahabat tabi'in, ada nggak yang merayakan? Tabi'ut tabi'in, ada nggak yang merayakan? Ini tiga generasi yang dipuji oleh Rasulullah. Sebagaimana dalam hadisnya, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada generasiku, yaitu generasi sahabat, kemudian generasi setelahnya, yaitu tabi'in, dan generasi setelahnya, ya, tabi'ut tabi'in. Itu generasi emas, generasi yang terbaik. Namun pertanyaannya, ada tidak mereka merayakan Maulid Nabi? Ya. Padahal kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, beliau menyebutkan, ya, walau kana khairan lasabakuna ilaihi. Ya, walau kana khairan, sekiranya sesuatu itu baik, maka lasabakuna ilaihi. Mereka para salaf ini yang paling pertama kali akan mengerjakannya. Mereka berlomba-lomba untuk melaksanakannya. Mereka yang terdepan untuk melakukannya. Karena manusia yang paling bersemangat untuk melakukan kebaikan adalah mereka. Ya, tapi ternyata mereka tidak melakukannya. Pertanyaannya, ya, siapa yang lebih menunjukkan kecintaan mereka? Nah, kalau kita mengatakan, loh tapi kan Ustadz, mereka kan orang yang mencintai. Nah, berarti kita dibandingkan sama mereka, ya cinta kita kurang. Nah, berarti kita harus menunjukkan dong dengan cara kita merayakan Maulid. Nah, ini logika yang keliru. Kalau kita benar-benar mencintai Nabi, berarti kita harus mengikuti dong contohnya orang-orang yang benar-benar terbukti mencintai Nabi, gitu loh. Bukan malah kita mengada-adakan cara-cara untuk mencintai. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita lihat di dalam sejarah, ternyata yang pertama kali mengadakan ritual perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Daulah Bani Ubaidiyah Fatimiyah, ya, yaitu Daulah Ubaidiyah Fatimiyah, yaitu daulah yang berfaham Syiah, ya, salah satu sekte sesat di dalam Islam. Mereka yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid Nabi. Kemudian yang ketiga, ternyata, ya, manusia yang gemar merayakan, termasuk merayakan kematian, kelahiran, dan seterusnya, itu adalah orang-orang Nasrani yang Allah labeli dengan sebutan ad-dhalin, orang-orang yang tersesat. Kenapa? Karena mereka gemar beramal tanpa ilmu. Dan itu terbukti. Mereka gemar beramal tapi tanpa ilmu. Mereka merayakan perayaan Natal, kelahiran Isa al-Masih alaihissalam.
Kemudian orang Islam nggak mau kalah. Kalau orang Kristen aja merayakan kelahiran Nabi dan Tuhannya, masa kita nggak ngerayain? Maka alangkah benarnya sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, ya, apa namanya? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, latattabi'anna sanana man kana qablakum shibron bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, ya, hatta law dakhalu juhra dabbi la dakhaltumuhu. Kalian benar-benar akan mengikuti tradisi-tradisi, ritual-ritual, ya, contoh-contoh orang-orang sebelum kalian, sedikit demi sedikit, sampai-sampai apabila mereka masuk ke dalam lubang dhab, sarangnya dhab, ya, yaitu kadal gurun, maka niscaya kalian akan mengikuti, kalian ikut-ikutan masuk. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, apakah yang Anda maksud Yahudi dan Nasrani? Apa jawaban Nabi? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi ternyata itu mengikuti orang-orang kafir. Ya. Nah, lalu bagaimana cara kita menunjukkan bukti cinta kita kepada Nabi? Ikuti sunnahnya, pelajari sejarahnya, ya, tiru akhlaknya beliau, amalkan perintah beliau, jauhi larangan beliau, teladani semua apa yang ada pada beliau. Contoh, tiru. Karena Nabi diutus untuk dijadikan sebagai teladan, contoh. Makanya di antara diterangkan oleh ulama, makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah la matbu'a bihaqqin illa Muhammad. Tidak ada panutan yang paling benar kecuali Rasulullah. Artinya selain Rasulullah itu adalah panutan-panutan yang nggak wajib diikuti. Satu-satunya yang wajib diikuti cuma Rasulullah. Itu cara kita menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi. Ya, bukan dengan melakukan peringatan Maulud. Kemudian yang terakhir ya, kita pakai logika yang sama. Kita tanya ya, kepada para yang orang-orang yang melakukan Maulid. Maulid Nabi baik nggak sih? Oh baik dong, baik. Pertanyaannya, Nabi tahu nggak sih kalau Maulid Nabi itu baik? Sahabat tahu nggak sih kalau Maulid Nabi itu baik? Kita tunggu apa jawaban mereka. Nggak mungkin mereka mengatakan Nabi nggak tahu. Berarti mereka menuduh Nabi lebih jahil daripada mereka. Berarti mereka akan mengatakan Nabi tahu dong. Nah, kalau gitu, ya pertanyaan berikutnya. Kalau Nabi tahu, apakah Nabi memerintahkan, menuntunkan, dan mengajarkan Maulid Nabi? Kalau mereka mengatakan iya, maka kita minta mana buktinya. Kalau mereka mengatakan tidak, ya berarti Anda menuduh Nabi menyembunyikan ilmu. Masa Nabi tahu suatu kebaikan tapi nggak Nabi sampaikan? Anehnya lagi, Anda tahu tentang suatu kebaikan yang tidak disampaikan oleh Nabi. Ya kan? Aneh banget gitu loh. Ya. Nah, kalau ada yang mengatakan, Ustadz, bukankah peringatan Maulid Nabi itu bukan termasuk ibadah, tapi tradisi? Ada nih orang-orang pinter nih argumentasinya. Sementara kaidahnya ya al-aslu fil adati al-ibaha. Hukum asal tradisi adat itu boleh-boleh saja, mubah. Maka kita jawab, ya. Pertama, perayaan, peringatan kematian termasuk kelahiran itu oke, anggap aja tradisi deh. Anggap aja tradisi. Tapi tidak semua tradisi itu diperbolehkan. Karena ada tradisi yang juga di dalamnya menyangkut tentang ritual-ritual, nyinggung tentang ibadah. Seperti tradisi kematian. Ya. Agama kita itu juga udah mengajarkan bagaimana tata cara ritual penyelenggaraan jenazah. Maka kita ikuti, ya. Jadi kita nggak perlu mengikuti adat-adat, apalagi kalau dikatakan itu katanya bukan ibadah. Kenapa di dalamnya ada kayak pembacaan-pembacaan doa, ada bacaan-bacaan khusus, ada sholawat-sholawat khusus, ada baca buku-buku khusus. Berarti itu apa? Itu berarti suatu tradisi yang dilakukan menyerupai suatu ibadah. Berarti itu ya dihukumi sama dengan
mengada-adakan suatu ibadah gitu loh. Ya, coba sekarang kita lihat orang-orang yang melakukan Maulid Nabi, ya, mereka berkumpul membaca doa, membaca sholawat, bahkan sholawat-sholawat yang seringkali tidak ada tuntunannya dari Nabi sendiri, alaihi salatu wassalam. Tapi bagaimana Ustadz kalau kita cuma mengambil momen untuk misalnya eh, membahas tentang sirahnya Nabi dan lain sebagainya? Maka jawabannya adalah, ya, di sini ada 2 poin. Kalau kita mempergunakan momen misalnya itu liburan, kemudian kita jadikan momen itu untuk ngaji, belajar, lebih lebih memperkenal Nabi, maka boleh-boleh saja. Tapi jangan hanya dikhususkan di hari itu. Karena mempelajari tentang Nabi bukan cuma setahun sekali dong, tapi kita pelajari terus-terusan. Ya, kita pelajari terus-terusan. Nah, atau yang kedua, ya. Jadi kalau yang pertama tadi kan kita hanya mengambil momen. Nah, atau yang kedua, kita berniat untuk merayakan kelahiran Nabi tapi tidak dengan cara sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin. Misalnya kita bikin pengajian, tablik akbar, Maulid Nabi. Maka sama aja itu sebenarnya. Kenapa? Karena niatnya dia adalah niat yang mengandung tasyabbuh dan kufar. Yaitu apa? Ingin melakukan perayaan-perayaan gitu. Ya. Nah, jika ayat untuk membantah pelaku bid'ah itu apa Ustadz? Ya tadi sama. Surat Ali Imran, ya, surat Al-Maidah ayat 3. Ya, sama jadi sebenarnya ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya. Itu juga sebenarnya banyak ayat yang bisa membantah ahlul bidah ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim itu banyak. Ya. Apa namanya? Kayak misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Azza wa Jalla berfirman ya, apa namanya? Hadza sirati mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili ya. Nah, ini surat ya, apa namanya? Sebentar ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu sebenarnya banyak dalil-dalil atau ayat-ayat yang bisa digunakan untuk membantah para pelaku bid'ah sebenarnya. Ya. Surat Al-An'am 156 ya. Yaitu wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Nah, baik ya. Sebenarnya udah nggak ada lagi pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan ini juga sudah pukul 5 ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari saya pribadi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan bagi kita semua kesehatan, keistiqomahan dan juga ilmu yang bermanfaat dan kita diberikan kesehatan selalu dan kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.